Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki dan terhadap situasi energi manusia yang pernah kamu fokuskan. Kali ini, geng, saya akan mengarah terhadap pemikiran manusia yang pernah kamu fokuskan. Apakah ada situasi penyesalan atau memang ada situasi berupa penyakit dari hubungan itu? Kita langsung saja, geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat, geng, apa yang sedang dia pikirkan. Penyesalankah atau suatu penyakit? Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang justru lebih dominan terhadap posisi energi yang kamu miliki untuk saat ini? Kita langsung terhadap kartu pertama, geng. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar yang ada di dalam kartu yang saya angkat ini. Seseorang yang diikat, di mana ketika seseorang itu diikat oleh 8 pedang. 8 pedang yang saya katakan itu merupakan suatu tekanan dan suatu kebuntuan. Inilah yang sedang dirasakan oleh seseorang. Seseorang yang saya katakan ini bisa saja mengarah terhadap diri kamu. Seseorang yang saya katakan ini bisa saja mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Akan tetapi, sebelum saya memberikan informasi lebih lanjut terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu, di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, sebelum saya
mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan terhadap diri kamu. Apakah untuk saat ini ada situasi yang dimana situasi tersebut memberikan diri kamu berbagai tekanan, baik secara pekerjaan ataupun keuangan kamu? Di sisi lain, saya pun ingin memberikan pertanyaan kembali. Apakah untuk saat ini ketika diri kamu melakukan suatu perencanaan yang ingin kamu eksekusikan dalam waktu dekat ataupun dalam waktu ke depannya, itu hanya sekedar suatu perencanaan? Kedua pertanyaan yang saya berikan terhadap diri kamu, cukup kamu yang mengerti dan cukup kamu yang menjawabnya. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Kemunculan kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas menggambarkan bagaimana situasi energi yang kamu miliki, baik secara perasaan ataupun batin. Perasaan dan batin. Kalau saya mengarahkan kedua hal yang saya katakan barusan, perasaan dan batin, terhadap hubungan LDR yang selama ini kamu lakukan terhadap orang yang kamu prioritaskan, terhadap orang yang kamu berikan rasa kenyamanan, justru memberikan diri kamu situasi yang benar-benar tertekan. Kamu dimanfaatkan, kamu dimanipulatif, kamu dibohongi, kamu disandiwarai. Begitu manusia yang kamu prioritaskan meminta sesuatu dengan muka yang penuh bersedih, langsung diri kamu memberikan apa yang dia berikan. Kamu memberikan apa yang dia minta. Kamu tidak berpikir bagaimana kondisi yang kamu rasakan. Kalau saya masih mengarah terhadap hubungan LDR kamu yang kamu jalankan di masa lalu ataupun untuk saat ini, bagi saya hubungan tersebut hanya sekedar numpang lewat terhadap diri kamu. Kenapa saya mengatakan numpang lewat? Karena memang orang yang kamu perjuangkan hanya memberikan diri kamu suatu tarik ulur agar diri kamu bisa dimanfaatkan dari posisi kestabilan. Padahal diri kamu hanya satu yang kamu minta. Suatu hubungan yang dimana hubungan itu benar-benar serius. Selebihnya tidak ada yang kamu minta. Kalau saya mengarah terhadap hubungan rumah tangga kamu dengan kedua topik yang saya katakan tadi, tekanan dan kebuntuan, mungkin saat ini sedang kamu rasakan. Mungkin saat ini sedang kamu rasakan. Manusia pergi mengabaikan diri kamu tapi memiliki ikatan, di mana ikatan itulah yang membuat pemikiran kamu seakan-akan bingung apa yang harus kamu pertahankan. Dari situasi perasaan kamu yang begitu dalam, sebenarnya kamu sudah merasa lelah menjalankan hubungan rumah tangga itu. Dari awal pernikahan sampai saat ini, bisa saja saya kategorikan posisi energi kamu di dalam kartu yang saya pegang ini. 8 pedang yang mengikat, di mana 8 pedang tersebut begitu sangat tajam untuk melukai perasaan kamu. Pertengkaran, perdebatan, disalahkan, dipojokkan, dihianati, semua kamu dapatkan dari orang tersebut. Ini dia.
Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang single parent, mungkin situasi kartu yang saya pegang ini sedang kamu nikmati. Sedang kamu nikmati berupa situasi tekanan. Tekanan yang saya kategorikan di sini terhadap diri kamu yang single parent, bukan terhadap manusia yang mengabaikan diri kamu, tetapi tekanan berupa beban dan tanggung jawab yang harus bisa kamu atasi hasil dari hubungan kamu di masa lalu. Kamu berpikiran bagaimana caranya tekanan beban dan tanggung jawab ini bisa saya atasi. Fokus dan fokus, sehingga diri kamu tidak memperhatikan bagaimana kondisi kebahagiaan kamu. Sekalipun diri kamu memikirkan kebahagiaan perasaan kamu, mungkin seseorang yang mengarah terhadap diri kamu, kamu berpikiran secara selektif agar tidak terjatuh di dalam lubang yang sama. Kalau saya mengarah terhadap posisi keuangan kamu untuk saat ini, baik yang melakukan hubungan LDR, baik yang melakukan hubungan rumah tangga, baik yang berstatus single parent, baik yang belum memiliki pasangan, kemunculan kartu yang saya pegang ini, keuangan kamu sedang tidak seimbang dan sedang tidak stabil. Dari keadaan tersebutlah diri kamu selalu berusaha untuk mendapatkan hal agar bisa memperbaiki keuangan kamu. Kalau saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan untuk saat ini, apa yang sedang dia pikirkan dan apa yang sedang dia rasakan, kemunculan kartu yang saya pegang ini bisa dia rasakan. Tekanan dari berbagai pihak, di mana tekanan itu salah satu kategorinya adalah dari energi pihak ketiga dan dari energi kamu. Kamu menuntut agar diri dia bisa memberikan satu keputusan, agar keputusan itu memberikan diri kamu kabar yang menyenangkan. Kamu menuntut agar diri dia bisa memberikan beban atau tanggung jawab yang seharusnya kamu miliki. Kalau saya mengarah terhadap pihak ketiga yang saya katakan tadi, situasi tekanan untuk manusia tersebut, seakan-akan pihak ketiga menuntut segala sesuatu itu harus sempurna, dan dia menuntut agar manusia tersebut tidak kembali terhadap diri kamu. Karena ada situasi ketakutan apabila pihak ketiga membiarkan manusia tersebut kembali terhadap diri kamu. Ini dia, geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu beberapa tongkat. Seseorang yang memikul beberapa tongkat. Kalau saya menarik satu tongkat saja dan mengaitkan terhadap kemunculan kartu pertama, mengarah terhadap posisi energi kamu. Kamu bukan hanya mendapatkan situasi tekanan dan kebuntuan, tetapi beban yang sedang kamu atasi ini membuat pemikiran kamu secara tidak langsung terkuras habis. Beban ini salah satu faktornya dari kelicikan yang dilakukan oleh manusia yang pernah kamu prioritaskan. Makanya selalu saya mengatakan, jangan pergunakan perasaan kamu, lebih dominan pergunakan logika kamu. Kalau kamu masih tetap mempergunakan perasaan kamu, saya akan terus-menerus mengategorikan diri kamu itu manusia yang sangat tolol. Manusia yang sangat tolol. Kamu boleh mempergunakan perasaan kamu, tetapi tempatkan di mana perasaan kamu harus kamu pergunakan. Kalau kamu sudah menyadari kondisi ketidaknyamanan kamu rasakan, baik terhadap diri kamu yang melakukan hubungan LDR ataupun hubungan rumah tangga, ataupun diri kamu yang single parent yang melakukan hubungan komunikasi terhadap energi baru secara intens, saya hanya menyarankan dan meminta tolong,
Pergunakan logika kamu agar diri kamu tidak berada di dalam tekanan dan kebuntuan atau beban. Saya minta tolong terhadap diri kamu, meminta tolong. Kalau saya mengarah terhadap posisi energi manusia yang pernah kamu prioritaskan untuk saat ini, ada suatu beban yang harus dia berikan terhadap orang lain, tetapi orang lain menganggap apa yang dia berikan tidak sesuai dengan apa yang dia minta. Beban itu yang diberikan oleh pihak ketiga ataupun ada energi lain. Tongkat, wak geng. Pedang dengan tongkat yang tidak sinkron tetapi membuat pemikiran orang sangat kacau. Kamu bisa melihat sendiri dengan jelas kedua kartu yang saya pegang. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Death, kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak tersebut dan fokus dengan kata The Death, mungkin kata The Death ini berbicara terhadap situasi kematian. Situasi kematian yang akan saya berikan terhadap diri kamu bisa saja berbicara terhadap posisi keadaan fisik kamu, posisi di luar dari keadaan fisik kamu. Lagi-lagi saya akan menarik perkataan saya mengenai perasaan dan logika. Kalau kamu masih mempergunakan situasi perasaan kamu dan lebih dominan terhadap hal tersebut, kamu akan berada di dalam situasi kartu The Death ini. Kamulah yang selalu tersakiti, kamulah yang selalu dimanfaatkan, kamulah yang selalu dipojokkan, kamulah yang selalu disalahkan. Ayo, mainkan perasaanmu lagi. Ayo, wak geng. Ayo. 3.000, 4.000, 5.000. Cari apa, Bu? Cari apa, Bu? Bisa dipilih. Ayo, mainkan perasaanmu, wak geng. Kalau kamu tidak mau lepas dari kesedihan itu, ayo, Bu. Cari apa? Cari perasaan, cari kebahagiaan, atau cari kesedihan? Ayo, Bu. Ayo, Bu. Ayo, Pak. Ayo. Kalau saya mengarah terhadap posisi energi manusia yang pernah kamu prioritaskan di masa lalu untuk saat ini, ada suatu penyakit. Kembali saya mengatakan, ada situasi penyakit. The Death bukan hanya situasi penyakit, tetapi dalam waktu dekat ada kabar yang akan kamu terima dari pihak tersebut. Kalau saya memutarbalikkan perkataan saya menjadi hal positif terhadap kemunculan kartu The Death ini, mungkin untuk saat ini, kehidupan yang pernah kamu jalankan di masa lalu merupakan kehidupan yang penuh kehancuran, tidak memiliki harapan, akan tetapi itu merupakan awal di mana diri kamu bisa menaiki anak tangga untuk kedepannya. Situasi kematian yang pernah kamu rasakan di masa lalu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, akan dipembaharui kembali. The Death yang mati dibangkitkan kembali. Di sisi lain, saya ingin bertanya terhadap diri kamu, di mana pertanyaan saya ini ada kaitannya terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Di mana untuk saat ini saya ingin bertanya, apakah ada suatu keganjalan yang sedang kamu rasakan, terutama dari segi fisik. Dari segi fisik, kalau memang ada, mungkin tepat yang saya rasakan tidak meleset terhadap pertanyaan yang saya berikan terhadap diri kamu. Kita lihat kartu berikutnya.
muncul kartu ini. Seseorang yang memegang kedua koin, kiri dan kanan. Bisa dikategorikan, Wak geng, kemunculan kartu yang saya pegang ini apabila saya mengarah terhadap posisi energi kamu untuk saat ini hanya berputar-putar yang tidak memiliki tujuan dan arah. Kamu memang melakukan, kamu memang ingin bangkit, kamu memang ingin melepaskan, kamu memang ingin melupakan, kamu memang ingin mengakhiri. Tetapi ketika diri kamu melakukan hal tersebut, seakan-akan belum mampu. Masih ada kebimbangan dan masih kebingungan. Apa ya yang akan saya dapatkan? Apa ya yang akan saya berikan? Belum melakukan, tetapi pemikiran kamu sudah memberikan dampak negatif terhadap diri kamu. Selalu memikirkan hal negatif sebelum melakukan. Bingung. Ini dia, Wak geng. Kamu bisa melihat ini. Kalau saya mengarah terhadap posisi energi manusia yang pernah kamu prioritaskan atau kategori manusia bangsat di masa lalu, kemunculan kartu yang saya pegang ini, ada pemikiran yang kacau. Pemikiran kacau itu bisa mengarah terhadap diri kamu, bisa mengarah terhadap pihak lain. Bingung dalam menentukan satu pilihan. Bingung mengambil satu keputusan, padahal diri dia sudah menyadari apa yang sedang dia jalankan bukan memberikan diri dia suatu keuntungan. Tetapi tetap dia jalankan. Ibaratnya, biarkan saja dia nikmati dunia tipu-tipu dia itu. Biarkan saja dia menikmati dunia tipu-tipu dia itu, Wak geng. Cocok kamu rasa? 3.000, 45.000. Cari apa, Bu? Yuk, dilihat dulu, yuk. Ayo, cari apa? Bapak Ibu cari apa? Yuk, cari kesedihan, cari kebahagiaan, atau cari kenikmatan hidup. Ayo. Pilih. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu ini. Kamu bisa melihat sendiri kemunculan kartu yang barusan saya bukakan ini. Seseorang yang memegang beberapa pedang. Pedang yang dia pegang, dia pergunakan untuk melakukan kelicikan. Kalau saya mengarah terhadap kehidupan yang pernah kamu jalankan di masa lalu, mencoba untuk mengarah, Wak geng. Semua kehidupan yang kamu lakukan itu, dia manfaatkan, dia liciki. Ketika diri dia tidak punya apa-apa, dia menikmatinya bersama dengan diri kamu dan kamu memberikan suatu kestabilan. Ketika kestabilan itu dia liciki, dia nikmati terhadap pihak lain. Manusia yang benar-benar sangat licik. Kalau saya mengarahkan posisi kartu yang saya pegang ini terhadap manusia yang pernah kamu prioritaskan, kelicikan yang dia lakukan terhadap pihak di luar dari pihak kamu sudah terbongkar. Ada beberapa kelicikan yang dia lakukan membuat diri dia mengarah terhadap situasi yang benar-benar berhenti secara otomatis semuanya. Mulai dari keuangan, pekerjaan, asmara, semua, Wak geng. Untuk saat ini, yang dia pikirkan, bagaimana caranya untuk mengatasi beban ketika bersama dengan pihak ketiga. Bagaimana caranya agar diri dia bisa keluar dari situasi tekanan dan kebuntuan yang dia rasakan dari pihak ketiga. Bagaimana caranya agar situasi kematian yang akan dia jalankan bisa dia hindari. Bagaimana caranya agar manusia yang memanfaatkan diri dia bisa dia berikan suatu tindakan. Dan untuk saat ini diri dia di dalam situasi kebingungan, tidak mampu mengambil satu keputusan tetapi menyadari
situasi tersebut memberikan diri dia hanya penyakit dan ketidaknyamanan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Three of Swords. 3 tongkat yang dimiliki oleh satu orang. Kalau saya mengarah terhadap posisi energi kamu untuk saat ini, bisa saja diri kamu berencana untuk melakukan sesuatu hal di mana sesuatu hal itu di luar kota. Apakah penjualan aset, mengadu nasib, atau menjalin hubungan terhadap energi baru kamu. Semuanya saya melihat keberadaannya di luar kota. Posisinya kamu di sini, tetapi pemikiran kamu ingin melakukan sesuatu hal di luar kota. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya hanya menyarankan terhadap diri kamu, ambil satu keputusan. Jangan bingung, jangan ragu. Nanti saya akan mengucapkan kata-kata lagi. Cari apa bu? Cari apa pak? Cari kebahagiaan, cari kesedihan, atau mencari kenyamanan? Ayo, pilih. Cari kenyamanan, cari kesedihan, atau cari kebahagiaan? Pilih, Bapak Ibu, pilih. Kita lihat kartu berikutnya. Sebelum itu, saya akan mengarah terhadap manusia yang pernah kamu prioritaskan dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu yang saya pegang ini, ada situasi yang ingin dia rencanakan, di mana situasi tersebut sudah mengikat tetapi tidak memiliki tujuan. Three of Swords dengan kartu ini. Sudah memiliki tujuan tetapi tidak memiliki ekspektasi yang lebih tinggi. Semuanya berhenti secara otomatis. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan, fokus dengan kata The Devil, saya tidak tahu apakah yang akan saya katakan ini benar terjadi. Diri kamu sudah mendengar kabar dari manusia tersebut. Saya tidak tahu, semua kembali terhadap pemikiran kamu. Kedua kartu yang saya pegang ini mengisyaratkan keadaan diri dia, lagi-lagi kartu sakit-sakitan. Baik secara fisik dan baik secara non-fisik. Di mana penyakit tersebut akan mengarah terhadap kabar duka. Kalau saya memutarbalikkan dari situasi yang saya katakan tadi, mengarah terhadap diri kamu, lagi-lagi saya akan mengatakan, pilih. 3.000, 4.000, 5.000, cari apa ibu dan bapak? Kenyamanan, kesedihan, atau menggali lubang. Kalau kamu terus mempergunakan perasaan kamu, kedua kartu yang saya pegang ini tidak akan pernah berubah di dalam situasi kehidupan kamu. Pemikiran kamu selalu tidak nyaman dan situasi kematian akan menghantui diri kamu. Pilih mana Bapak Ibu, pilih mana. Kita lihat kartu terakhir. Kita lihat kartu ini. Seseorang yang hanya bisa melihat ke bawah. Ketika seseorang ini melihat ke bawah, penuh dengan kesedihan dan penuh dengan situasi kesadaran. Kartu yang terakhir ini lebih dominan terhadap energi manusia yang pernah kamu fokuskan, yang saya rasakan untuk saat ini. Untuk saat ini, ketika diri dia merasakan suatu ketidaknyamanan, ketika diri dia menerima suatu tekanan, ketika diri dia menerima suatu beban, dan ketika diri dia merasa semuanya tidak berjalan dengan ekspektasi dia, dia mulai menyesal. Apakah ini suatu hukuman terhadap diri dia? Dia bersedih, menyesal terhadap apa yang dia lakukan, geng. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut untuk siang hari ini, apa yang dia pikirkan? Situasi kematian. Apa yang dia rasakan? Situasi penyakit. Oke, geng.
Pilih, kita akhiri. Salam kartu tarot, salam zodiak.